Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM H05233226 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Segrawati Amri, SPDPD, selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus need dan marketed atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang berlaku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Tabas 1962, di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Nah, dari selanjutnya itu pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat, karena dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang copy paste dari suatu sistem pendidikan negara lain. Pengembangan kurikulum haruslah mempunyai landasan yang berpijak, yang kokoh. Ini dimaksudkan agar kurikulum yang dibuat dapat menentu siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Nah, oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Selanjutnya yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan ide berkenaan dengan menentu filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan dan model evaluasi hasil belajar. Nah, materi selanjutnya itu pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Nah, apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada? Nah, oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Nah, materi selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Nah, pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Nah, pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan, behaviorisme, dan menghendaki rumusan tujuan yang berukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembangan kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Baiklah, materi terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai proses. Nah, pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa.
Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Nah, yang kedua, cara belajar siswa ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa dalam entry behavior kultural siswa. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.